Selamat datang di YouTube Horrors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Tes sudah masuk. Nah, langsung saja lanjut. Nah, webinar kali ini akan mengangkat topik XSS Cross-Site Scripting yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Fikri Asyari. Adapun tata tertib yang harus diikuti selama webinar berlangsung yaitu yang pertama, peserta wajib mencantumkan nama lengkap di profil. Jadi bagi yang belum mengganti namanya sesuai format, mohon diganti terlebih dahulu ya. Yang kedua, semua peserta wajib mengikuti kegiatan video conference dengan tertib. Yang ketiga, dimohon untuk mematikan mic dan kamera ketika presenter sedang menyampaikan materi webinar kecuali jika diizinkan oleh moderator. Yang keempat, pertanyaan dapat disampaikan pada sesi materi dan dijawab pada sesi tanya jawab. Yang kelima, semua peserta diharapkan aktif memberikan tanggapan pada saat diminta oleh pemateri. Nah, sebelum acaranya dimulai, saya akan membacakan susunan acaranya pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan acara oleh moderator. Yang kedua, pembacaan peraturan webinar oleh moderator. Yang ketiga, sesi pembacaan CV. Yang keempat, sesi penjelasan materi tentang XSS oleh pemateri. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang enam, sesi kuis berhadiah. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, itu tadi merupakan susunan acara webinar yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri kita, Kak Fikri Asyari. Next. Nah, mungkin saya akan menjelaskan nggak banyak. Nanti lebih lengkapnya bisa dilihat di link kedua Kak Fikri. Next. Nah, jadi Kak Fikri ini pada tahun 2019 merupakan alumni dari Poros di divisi Cybersecurity menjadi staff. Kemudian tahun 2020 sekarang ini menjadi anggota aktif dari Surabaya Hackerlink. Dan kemudian Kak Fikri ini juga mahasiswa Universitas Brawijaya angkatan 2018. Kemudian Kak Fikri ini juga pernah menjadi juara 3 pada lomba Capture the Flag SPL 2019 Security Awareness, dan juga menjadi founder dari Directory Transferal and IDOR Vulnerability pada website JK2B, dan juga menjadi founder IDOR Vulnerability pada website Philcompeps, dan juga pernah berpartisipasi pada tolong di Zoom nggak kelihatan. Dan juga pernah berpartisipasi pada Government Security Program VVDP. Nah, next. Baiklah, berhubung pemateri kita telah datang, selanjutnya kita masuki materi dengan XSS Process Scripting yang akan disampaikan oleh Kak Fikri. Kepada Kak Fikri, dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya moderator Mbak Mila waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di Sabtu pagi ini aku bakalan sharing materi tentang XSS atau biasa disebut dengan cross-site scripting. Nah, kan kemarin udah dijelasin sedikit ya, bukan sedikit sih, udah lengkap ya tentang WAPS itu sendiri dan sebagainya. Tapi aku bakalan bahas lagi tentang WAPS Top 10 sedikit aja. Jadi WAPS Top 10 itu adalah dokumen awareness standard buat para developer sama web application security. Nah, itu tuh ngerepresentasiin tentang risiko keamanan paling besar dampaknya ke web application. Biasanya dokumennya itu diperbarui setiap 2-3 tahun. Mulai dari tahun 2003 sampai 2017. Nah, yang sekarang 2020 itu masih dalam proses atau ongoing.
Nah, jadi ini OWASP Top 10 2017. Ini yang paling akhir. Soalnya yang 2020 kan masih ongoing ya. Nah, jadi bisa kita lihat kalau XSS atau cross-site scripting itu masuk urutan ke-7. Nah, walaupun nggak top 3 ya, tapi dampaknya itu bisa sangat berbahaya. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait bahayanya gimana. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah XSS terlebih dahulu. Jadi XSS ini tuh udah banyak dilaporin sama udah dieksploitasi sejak tahun 1990-an. Nah, kenapa namanya jadi cross-site scripting dari SSS? Nah, nama cross-site scripting itu dikenalin sama security engineer-nya Microsoft pada Januari tahun 2000. Nah, arti cross-site scripting itu sendiri adalah aksi memuat si target kita, yaitu si web application, dari attack site yang nggak terlibat gitu. Yang dimana akan mengeksekusi fragmen JavaScript yang udah disiapin si attacker ke domain target. Jadi bisa kita simpulin kalau XSS ini tuh kurang lebih kayak JavaScript injection. Nah, terus sebelum bahas tentang XSS lebih dalam, kita perlu tahu tentang yang namanya Same Origin Policy atau SOP. Nah, jadi SOP ini tuh semacam mekanisme security-nya web browser yang tujuannya itu tuh untuk menghindari website saling menyerang satu sama lain. Dengan artian dia bakal ngeblok script dari suatu origin untuk mengakses data dari origin yang lain. Nah, origin itu tuh apa? Origin itu tuh terdiri dari skema URI, domain, sama port number. Jadi misalnya ada http website.com/example/example.html. Jadi skema URI yang digunakan itu http, terus domainnya website.com, terus port numbernya 80 karena pakai http. Terus kalau ketiga aspek tersebut yang tadi si skema URI, domain sama portnya sama antara dua origin, maka si browser bakal ngizinin akses data antar origin. Atau bisa kita sebut cross origin read and write. Jadi kalau benar-benar ketiganya sama itu dia baru boleh ngizinin akses write sama read antara kedua origin tadi. Nah, terus kalau kan ada SOP tadi nih. Nah, gimana caranya kita bisa inject JavaScript yang tadi kita udah singgung? Nah, sekarang gimana kalau kita punya akses ke JavaScript punya website orang lain? Kalau gitu kan si SOP ini nggak berguna dong, atau bisa kita bilang kita bisa berhasil bypass si SOP ini. Nah, jawabannya bisa, kita bisa punya kontrol itu. Caranya gimana? Kita bahas lebih dalam. Nah, kita tahu kalau si JavaScript itu punya akses ke dokumen HTML via API DOM yang udah disediain sama browser. Yang berarti kita bisa manipulasi si DOM ini untuk membuat sesuatu yang berbeda. Misalnya kayak device page-nya atau hal yang lain gitu. Nah, terus lebih bagus lagi kalau sebagai attacker tentunya, kalau kita tuh bisa nyuri token CSRF, atau lebih bagus lagi kalau kita bisa nyuri cookie pada page tertentu yang bakal ngakibatin kerugian pada sisi klien karena cookie-nya itu berhasil kita ambil kan. Nah, cookie user pada saat login itu sangat penting. Kenapa? Karena berisi session saat dia login tadi. Berarti kalau kita dapat cookie-nya, kita bisa login juga dong. Maksudnya di sesi yang lagi dia login itu. Nah, terus apakah kita benar-benar bisa inject JavaScript ke suatu web? Nah, jawabannya bisa. Dan itulah tentang si XSS ini atau cross-site scripting. Bisa kita bilang tuh konsepnya itu kurang lebih kayak JavaScript injection. Nah, sekarang masuk ke contoh XSS yang basic aja lah. Jadi di sini ada forum biasa, kita bisa buat buat forum, ada subjeknya apa, kontennya apa. Terus bisa kita submit buat dilihat sama member forum lainnya. Terus di sini kita coba ngetik asal, misalnya subjeknya tes, terus kontennya halo gitu. Terus kita submit. Nah, hasilnya bakal kayak gini ya.
Nah, sekarang kita lihat ke bagian source code-nya. Nah, di bagian source code itu bisa kita lihat kalau konten yang tadi kita masukin tadi itu bakal ibaratnya di-print ulang gitu sama si browser. Terus kan si browser itu ngelihat seluruh inputan kita tadi itu sebagai HTML. Bisa dilihat dari konten tab-nya di sini HTML. Jadi si browser ini nggak bakal tahu tanpa adanya informasi tambahan kalau inputan kita itu tuh bukan walaupun skrip JavaScript atau HTML tetap aja bakal dia render gitu. Kalau nggak ada informasi tambahan. Nah, sekarang karena si browser nggak tahu, coba kita masukin script JavaScript yang basic lah, buat munculin pop-up alert. Nah, karena si browser nggak tahu itu adalah script JavaScript, dan dia asal ngerender aja, dan karena nggak adanya sanitasi, script JavaScript yang tadi kita masukin di input itu dijalannya sama browser, jadinya muncul pop-up alert. Nah, ini tuh kalau member forum lain visit ke forum kita, dia bakal dapetin pop-up alert yang sama. Karena ini sifatnya permanen kan di bagian post-nya atau di bagian komennya juga bisa. Nah, bisa kita lihat di sini si browser itu nggak tahu kan kalau ini adalah script JavaScript. Jadi dia asal ngerender aja gitu. Karena nggak kita kasih informasi tambahan. Ibaratnya nggak kita kasih sanitasi gitu. Nah, sekarang ke tipe XSS. Jadi yang pertama itu ada refactored XSS. Jadi script yang kita injekin itu akan direfleksikan balik. Atau ibaratnya langsung di-print lagi gitu sama si browser. Biasanya dalam pesan error, hasil search, atau respon lain yang mengindikasikan kalau input kita itu akan dikirim server lagi sebagai bagian dari request. Nah, biasanya si attacker itu bakal ngirim link yang berbahaya yang udah dimasukin payload XSS-nya itu via email misalnya, atau bisa juga via web lain. Nah, yang kedua itu ada stored XSS, di mana script yang kita injekin itu akan disimpan secara permanen di server. Bisa di database, di pesan forum kayak yang tadi, di log pengunjung, di bagian komen, dan lain-lain. Nah, yang berarti si korban itu akan mendapatkan serangan stored XSS ini dari si server saat merequest informasi tadi. Paling gampang contohnya sih di komen YouTube misalnya. Misalnya ada yang iseng injekin script JavaScript di komennya gitu. Kan pengunjung lain bisa lihat juga. Nah, pengunjung lain itu bakal kena dampaknya. Terus yang ketiga itu adalah DOM XSS, di mana payload kita itu akan dieksekusi dari hasil memodifikasi DOM di browser korban yang digunakan oleh script-nya sendiri. Yang berarti script client side tadi itu berjalan, tapi nggak seperti yang seharusnya gitu. Si halaman itu sendiri atau si HTTP response-nya itu nggak berubah, tapi kode pada sisi klien lah yang tereksekusi secara nggak biasa gitu. Karena kita termodifikasi dari si DOM tadi. Nah, ini contoh refactored XSS. Jadi yang tadi kan contohnya kan ada search. Jadi kita search A, kan di URL kan bakal gini ya. Nge-get search, terus inputnya apa A. Nah, terus kita coba masukin script JavaScript lagi. Munculin pop-up alert. Nah, ini berhasil. Jadi langsung direfleksiin balik gitu ke kita. Bisa kita lihat lewat URL-nya. Terus contoh stored XSS tadi, ya yang tadi, yang di forum. Jadi ada forum, kita masukin script JavaScript. Nah, ini pengunjung lain bakal kena yang ngunjungin ke posan kita atau ke posan kita. Nah, terus kalau contoh DOM XSS itu, jadi misalnya ini ada fitur buat milih bahasa gitu. Kalau bahasanya English, nanti di sininya English. Kan kalau nih, di source code itu kalau kita milih, misalnya milih English, dia otomatis dari JavaScript bakal nge-write
si HTML yang ini, yang option value. Value-nya itu inputan kita tadi, terus sama ininya yang tadi juga. Nah, bahayanya di sini. Jadi kita apa ya? Jadi DOM itu tuh bukan si server yang ini, tapi si si korban sendiri yang bakal eksekusi payload-nya gitu. Karena si DOM-nya itu berhasil kita modifikasi. Nah, nanti ya sama aja kita pop-up alert dan berhasil. Nah, kita lihat kalau di source code itu karena tadi nge-write, jadi kan dia nge-write HTML. Terus karena value-nya itu ada di sini, jadi kita tinggal masukin aja script lagi gitu. Kenapa kita pakai text script? Karena text script-nya itu udah di atas kan, jadi kita butuh text script lagi gitu buat jalanin si alert ini. Nah, gimana caranya ngehindarin si XSS ini? Ini aku kutip dari OWASP ya. Jadi yang pertama rule number 0 itu jangan pernah masukin data yang nggak terpercaya gitu. Kecuali di lokasi yang udah kita allow. Jadi kurang lebih pokoknya deny all gitu. Jadi antar set data itu jangan sampai diperbolehin lah gitu. Kecuali di lokasi yang udah kita perbolehin. Terus yang kedua itu kita harus nge-encode si HTML ini, si untrusted data ini ke HTML content. Misalnya kita encode jadi char gitu atau jadi Unicode-nya gitu. Terus yang ketiga kita encode atributnya. Jadi atributnya itu harus kita encode juga. Kenapa? Karena kita bisa inject SSS ini lewat atribut itu juga. Terus yang keempat itu kita harus encode JavaScript. JavaScript-nya saat kita input. Yang paling berbahaya ini sih JavaScript. Terus kita juga harus nge-encode CSS-nya, sama kita harus validasi dulu gitu sebelum user masukin untrusted data ke HTML. Terus yang terakhir yang paling gampang ya kita encode URL ya gitu, biar nggak kebaca gitu. Tapi jangan di-decode lagi waktu pembacaannya. Nah, sekarang aku mau demoin sedikit, terus gimana tadi cara nyuri cookie juga bakal aku demoin sedikit. Bentar. Nah, di sini udah ada web vulnerable. Ini emang udah di-setting vulnerable sih. Jadi aku bakal demoin security levelnya low sampai medium aja ya. Nah, sekarang reflected tadi kan input kita bakal direfleksikan balik kan langsung. Nah, kayak gini nih, hello world gitu. Nah, karena ini low, jadi coba kita lihat source-nya dulu. Ini source-nya. Jadi dia nggak ada apa-apa ya. Jadi kita bisa langsung inject payload XSS kita. Nah, cara nyuri cookie gimana? Kita bisa nge-alert si dokumen .cookie-nya, atau kalau mau kita kirim ke website kita bisa, kita tinggal tinggal make ini HTTP request ini dumper lah istilahnya. Biasanya aku nyari payload XSS tuh dari sini sih. Jadi kalian juga bisa nyari dari sini, payload all the things namanya. Jadi langsung aja kita pakai payload-nya, terus kita ganti ke HTTP request yang ini. Nah, jadi si browser ini bakal ibaratnya nge-request ke link yang kita kasih tadi. Nah, ini sukses kan? Coba kita lihat di bentar. Nah, ini kita berhasil dapetin cookie si korban gitu. Kalau di sini korbannya aku gitu.
dapat cookie-nya security low, sama dapat PHP session ID-nya. Nah, terus coba kita ke XSS Store. Nah, jadi kan tadi Store XSS ini kan disimpan di database misalnya. Jadi kita coba input ngasal aja gitu. Misalnya Vikar, sana halo. Nah, kan ini ada 2 field. Kita bisa inject di message atau di name. Nah, kita lihat source code-nya dulu. Nah, di Sosota itu cuma ada satu sanitasi, tapi nggak terlalu nggak ada sanitasi sama sekali ya. Dia cuma nambahin slash di sebelum ini kayaknya, sebelum petik. Jadi kita bisa langsung aja masukin payload-nya. Tapi kan kita nggak tahu nih, di field name atau di message. Ya, kita tes satu-satu aja. Misalnya tes, script, alert, halo. Oh, berarti bisa di comment section ya. Nah, kalau user kita trik gitu, buka ini dong, buka forumku dong. Nah, dia bakal tetap dapat alert XSS-nya. Nah, sekarang kalau DOM. Kalau DOM itu kan di ininya ya, nah dia ada script. Jadi inputan kita itu bakal di code dulu, terus bakal di write gitu. Pakai function document.write. Karena coba kita lihat source code-nya dulu. Bentar, ini medium. Possible. Nah, ini udah low. Coba ini udah masih low. Oh iya. Jadi langsung aja kita masukin script kita ke parameter get default-nya. Kan otomatis tadi langsung nge-write ke HTML-nya. Jadi ini bisa langsung jalan. Bentar, ini kayak masih possible deh. Nah, ini biasanya agak ngebug sih. Jadi security-nya low tapi jadi impossible. Bentar. Ini kenapa nggak jalan? Nah, berhasil kan? Kita tinggal nambahin value di depannya aja. Nah, sekarang ke security-nya medium. Nah, medium ini biasanya udah dikasih sanitasi lah atau apalah. Langsung aja ke reflected dulu. Ini udah benar kan? Medium. Nah, udah. Nah, kita view source-nya dulu. Nah, di source-nya itu ada sanitasi yang abal-abal lah gitu. Dia cuma nge-replace uh, string yang sama dengan ini nih, script. Tapi karena si str replace ini nggak case sensitif, ya udah kita bypass-nya gampang aja, tinggal kita gede kecilin gitu ininya script-nya. Alert. XSS. Nah, berhasil kan XSS-nya. Jadi kalau mau lebih bagus lagi sih, jangan pakai string replace. Bisa pakai regex atau apa gitu. Nah, terus ke stored XSS. Kita lihat source code-nya. Ini masih impossible.
Ini masih exercise yang tadi, kita hapus dulu deh. Ini udah medium kan? Udah. Nah, kita lihat source code-nya dulu. Jadi masih sama, tapi lagi-lagi dia nambahin sanitasi, tapi sama kayak yang tadi gitu. Jadi ya nggak berguna, bisa tetap kita bypass. Pakai tulisan script-nya itu kita gede-kecilin gitu. Masing-masing cara. Langsung aja. Namanya Woofle. Nah, ini nggak bisa kan? Kan tadi aku bilang ada dua field nih. Nah, sekarang kita coba di field name. Karena di field message itu nggak bisa. Well, nah, ini ada proteksi lagi di limit namanya, tapi nggak bisa kita bypass, kita inspect elemen aja. Max length-nya kita gedein di 999 misalnya. Terus kita copas script yang tadi. Nah, ini udah berhasil lagi. Jadi misalnya ada dua field kayak gini, kalian bisa tes di salah satu field-nya gitu. Misalnya salah satu nggak bisa, eh, kemungkinan yang satu lagi bisa. Nah, yang terakhir, DOM XSS yang medium. Nah, ini ngebug mulu. Nah, ini udah. Kita lihat source code-nya. Di source code-nya itu, kalau ada kata-kata script, dia bakal langsung redirect ke default English. Nah, ini tetap bisa di bypass, karena XSS itu nggak selalu harus pakai script JavaScript gitu. Kita bisa manfaatin HTML event gitu, misalnya on error atau fokus gitu. Nah, langsung aja. Tapi pertama-tama kita harus nutup kita harus nge-escape dulu gitu. Cara nge-escape paling gampang sih kita tutup tag select-nya gitu. Kan ini ada select. Nah, kita tutup dulu biar kita bisa inject payload kita setelah penutup select ini. Jadi langsung select. Terus kita pakai image source, pakai HTML event on error buat nge-trigger si alert tadi. Nah, kita coba. Nah, ini berhasil. XSS-nya muncul alertnya. Jadi XSS itu tuh gak harus pakai di dalam tag JavaScript, kita bisa juga manfaatin HTML event kayak misalnya on error, fokus yang tadi. Nah, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin agak cepat juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Fikri. Ya. Nah, sekarang aku kembaliin ke moderator. Nah, gimana? Keren banget kan materi dari Kak Fikri tentang XSS. Selanjutnya kali ini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan dituliskan pada kolom chat.
Gimana teman-teman, apa ada pertanyaan? Apa ya? Tanya apa? Gue harus tanya. X. Buat yang belum jelas, boleh banget tanya-tanya. Bisa juga nyalain mic. Apa? Aku mau tanya apa ya? Aku udah. Nah, karena penjelasan dari Kak Fikri sudah cukup jelas dan belum ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke kuis saja ya teman-teman. PPT-nya tolong di next.
Bisa dilihatin linknya. Langsung aja dibuka Kahoot-nya, teman-teman. Nah, itu PIN-nya bisa ditulis ya. Langsung aja teman-teman join, buka linknya di www.kahoot.it, terus masukin PIN-nya 2251874. Mau playernya 20-an nanti kita mulai ya, Rek. Rek ditunggu. Oh iya, nanti untuk pertanyaan sama jawabannya tertera di layar presenting. Jadi nanti teman-teman tinggal milih opsi jawaban pada device masing-masing.
Kuisnya langsung aja kita mulai ya teman-teman. Silakan diperhatikan layarnya. Yuk mulai. Dari belakangnya, XSS merupakan singkatan dari server-side scripting. Benar atau salah? Wah, banyak yang salah ya, Mas Yen. Lanjut pertanyaan kedua. Berikut adalah tipe serangan XSS kecuali B. Yang jawab benar banyak. Lanjut. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana masukan berbahaya mengalir di XSS berbasis DOM? Dari klien ke server, atau dari server ke klien, atau dari penyerangan ke server, atau dari korban ke server. Oh, masih banyak yang salah. Nomor 4. Yang terjadi ketika aplikasi mengambil data yang dimaksudkan pengguna dan mengirimnya ke browser tanpa validasi yang escape. Jawabannya ada SQL injection, cross-site scripting, malware uploading, sama man in the middle. Wah, banyak yang benar. Next. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 5. Yang terjadi ketika aplikasi mengambil data yang dimasukkan pengguna dan mengirimnya ke browser tanpa validasi yang escape. Ada security misconfiguration, atau broken authentication and session management, atau insecure direct object reference, atau cross-site scripting. Next. Pertanyaan nomor 6. Sebuah origin terdiri dari URI, scheme, port number, dan domain atau range atau port LAN atau codomain. Banyak yang benar. Next. Pertanyaan nomor 7. Pada stored XSS, penyerang menanam skrip berbahaya, juga disebut payload di halaman web. Benar atau salah? Banyak yang benar. Next.
Pertanyaan nomor 8. Atribut HTTP only dapat mencegah XSS, benar atau salah? Ya, banyak yang salah, Mas Dian. Nah, ini yang nomor 1 Mendagri. Pertanyaan nomor 9. Serangan XSS tidak dapat terjadi ketika penyerangan menggunakan aplikasi web untuk mengirim kode berbahaya. Benar atau salah? Wah, masih banyak yang salah ya, yang benar cuma 1. Sayang banget. Mendagri masih juara 1. Pertanyaan terakhir, Stored text access merupakan jenis XSS yang paling merusak. True or false? Yeay. Nah, siapa nih yang menang? Wah, yang menang namanya XSS. Oh, bukan nomor juara 3. Juara 1 Mendagri. Wah, selamat ya untuk Mendagri. Jangan lupa untuk menghubungi panitia lewat Line atau bisa juga melalui official account Poros untuk klaim hadiahnya. Jangan lupa sertakan screenshot sebagai tanda buktinya ya. Bagi teman-teman yang belum menang, masih ada kesempatan lagi di acara webinar selanjutnya, yaitu tanggal 19 dan 26. Jangan lupa daftar ya, Rek. Alhamdulillah telah berakhir webinar kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih bagi teman-teman yang telah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Rek. Link feedback-nya bisa diisi ya. Oh ya, untuk video record-nya nanti ditaruh di YouTube Poros. Link-nya nanti akan kami share melalui Discord. Sama-sama, Raihan sama Dava Naufal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.